Semangat pagi Indonesia. Bersama lagi kita di Indonesian Mining Stock. Cuannya para miners. Selamat menikmati. Emiten kali ini yang akan kita telisik itu sesuai dengan video sebelumnya ya. Emiten yang juga bergerak di bidang usaha pertambangan mineral, khususnya emas. Nah, sebelumnya kita udah membahas Antam. Nah, kali ini kita akan membahas PSAB atau Resources. Nah, sesuai annual report yang kita ambil dari websitenya Resources, jadi lagi-lagi Indonesian Mining Stock akan menampilkan data-data yang cukup valid dan juga terpercaya. Nah, kembali ke annual report 2020. Resources itu mengambil tema tahun kegigihan, Year of Tenacity. Karena kita tahu semua bahwasanya di tahun 2020 ini awal mula dari pandemi COVID, yaitu terjadinya pembatasan aktivitas yang secara normal, dan juga ini efeknya kepada kegiatan operasional, khususnya PSAB. Nah, terlepas dari itu, di annual report ini menyajikan data terkait sumber daya mineral. Jadi mineral ini secara keseluruhan. Nah, di akhir tahun 2020, sumber daya mineralnya cukup besar, 9.144 million ounce kalau kita Indonesianya. Sedangkan eksplorasinya sendiri dari data cadangannya itu sebesar 3.882 million ounce. Cukup besar dari sisi cadangan. Jadi ini menjadi nilai lebih bagi PSAB untuk keberlangsungan usahanya. Ditambah lagi sedang proses drilling ataupun ekspansi ke beberapa area yang dimilikinya. Nah, sebagai informasi para miners, sumber daya dan cadangan ini bisa berubah bila mana pada saat pengeboran itu ditemukan data baru, itu bisa memberikan nilai lebih atau malah berkurang. Karena emas ini karakteristiknya cukup unik. Dia belum tentu sama di satu titik saat ini, ataupun 50 meter ke depan, ataupun 20 meter ke dalam itu belum tentu memiliki kadar yang sama. Jadi ini bisa bertambah ataupun berkurang. Nah, sampai akhir tahun 2020, total produksi dari gold mine yang diproduksi oleh PSAB itu sebesar 1.556 million ounce. Dengan kata lain di sini terbagi dua, 79% itu berasal dari Indonesia dan 21% itu berasal dari Malaysia. Nah, kalau dari Indonesia, dari mana saja? Nah, nanti akan kita bahas lebih lanjut. Jadi secara umum cadangannya cukup banyak nih untuk beberapa tahun ke depan, ditambah lagi dengan proses eksplorasi ataupun pengembangan yang dilakukan oleh PSAB. Oke. Nah, sesuai dengan statement dari Board of Director atau Direksi Resources, bahwasanya pendapatan perseroan selama tahun 2020 itu sebesar 247,7 juta dolar atau naik 1,1% dibandingkan tahun 2019 sebesar 244,9 juta dolar. Sedangkan laba kotornya sendiri tahun 2020 itu naik dari 112,8% menjadi 162,2 juta dibandingkan tahun 2019. Nah, sedangkan pesan dari Presiden Komisaris, pada akhir tahun 2020, perseroan berhasil menaikkan cadangan emas di tambang Bakan. Dan program tersebut terus berlanjut ke tahun 2021 saat ini. Dengan penuh keyakinan, perseroan yakin akan mendapatkan cadangan untuk produksi 10 tahun ke depan. Nah, ini pesan bagi para miners nih, juga pemegang saham. Bahwasanya Presiden Komisaris pun udah optimis bahwasanya cadangan itu masih cukup untuk 10 tahun ke depan. Lalu kita lihat dari aspek pemilik saham. Di emiten-emiten sebelumnya udah dibahas nih, pemilik saham ini penting diketahui. Nah, kalau kita lihat di sini, PT Resources Nusantara ini sebenarnya dimiliki oleh PT Resources Asia Pasifik. Jadi kalau melihat dari sini, PT Resources Asia Pasifik itu memiliki PT Resources Nusantara, lalu PT Resources Nusantara ini memiliki perusahaan-perusahaan lagi. Nah, jadi cukup banyak nih. Nah, PT Resources Asia Pasifik sendiri itu yang terlisting di BI. Kalau kita lihat di sini
Pemilik utamanya itu Pak Jimmy Budiarto 92,5%, sedangkan pabriknya itu 7,5%. Cukup sedikit kalau dari pabrik ya, 7,5%. Nah, sekarang kita menelisik lagi dari sisi project-projectnya di mana saja sih J-Resource ini. Jadi kalau ngeliat dari paparannya di annual report ini, itu ada beberapa sumber tuh. Ada yang dari Malaysia yang ada di Penjom. Tadi disampaikan secara project itu memberikan kontribusi 21%. Sedangkan dari Indonesia itu ada dari Seruyung, ada Bulagidun, ada Polangitang, ada Notlanut, ada Dop, ada Bakan, dan juga ada dari Pani. Menarik untuk dibahas selanjutnya. Jadi inilah area kerja dari J-Resource secara grup yang terdaftar hingga tahun 2020. Nah, pertanyaannya kenapa sih Indonesian Mining Stock mengambil annual report tahun 2020 dari beberapa emiten-emiten sebelumnya? Nah, karena Indonesian Mining Stock ini merupakan channel baru, diharapkan kita memiliki basis yang cukup kuat dahulu dari laporan tahunan sebelumnya, seperti tahun 2020. Atau juga bisa merujuk ke belakang lagi ke 2019. Atau ke belakangnya lagi, 2018. Nah, ini sangat penting sebagai dasar, fondasi, di mana kita mengetahui secara historikal dan juga fundamental. Nah, dari sinilah kita baru bisa menganalisa untuk ke depannya. Oke, kita kembali lagi ke cadangan. Nah, tadi cadangan udah disampaikan ya, bahwasanya secara total itu ada 153,3 juta dari total 311 juta yang ada, khusus di tahun 2019. Kalau tadi keseluruhan itu 3,8 juta. Oke, kita masuk ke sini terkait cadangan di beberapa lokasi yang udah disampaikan sebelumnya. Nah, di sini komparasi antara 2019 dan 2020. Nah, kalau kita lihat yang pertama di Bakan itu proofnya itu ataupun total cadangannya itu sebesar 36,5 di tahun 2020. Berarti terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya 29,2. Lalu di Lanut itu cadangannya di 2020 3,5. Sebelumnya di 3,5 juga di 2019. Jadi sepertinya ini belum dilakukan penambangan. Lalu di Penjom Malaysia itu 2020 15,1, tapi di 2019 14,8. Nah, semakin membesar ya, hampir sama kayak di Bakan. Bisa jadi J-Resource ini melakukan eksplorasi di area baru ataupun di area yang sedang dilakukan penambangan dan ternyata ada penambahan mineral sumber daya. Akhirnya bisa dilakukan kajian lalu menjadi cadangan. Lanjut kita ke Seruyung. Seruyung itu di tahun 2020 1,2, dari tahun sebelumnya 4,3. Terjadi penurunan cukup drastis ini. Apakah karena produksinya atau karena faktor lain? Faktor lain ini bisa jadi pada saat penggalian ternyata cadangannya itu mengalami yieldnya berkurang, atau dari segi grade-nya itu tidak ekonomis untuk ditambang. Bisa jadi. Lalu DOP ini cukup besar nih, 47,8 juta ton. Sedangkan dari 2019 47,8, berarti belum dilakukan penambangan nih. Angkanya sama persis. Lalu bagaimana dengan Pani? Pani ini cukup berkurang drastis ya dari 2019 ke 2020, dari 53,7 menjadi 29,8. Nah, secara total di 2019 itu 153,3 million. Sedangkan di 2020 itu 134 juta ton. Nah, sedangkan dari sumber dayanya sendiri 2019 itu 311,3, di 2020 itu naik sedikit 311,4. Nah, tadi bisa jadi karena salah satu faktor pengembangan ataupun eksplorasi lebih lanjut. Kita masuk ke laporan keuangan. Nah, ini menarik. Laporan keuangan yang disampaikan oleh J-Resource dalam annual report 2020 ini mengcompare 3 tahun terakhir ya, 2018, 2019, 2020. Nah, ini semakin jauh semakin baik karena akan memberikan informasi lebih valid ya kepada miners ataupun pemegang saham atau pembeli saham nantinya. Nah, kalau kita lihat 2018 secara total ekuitas itu 369. Lanjut ke 2019 itu terjadi penurunan ke 353 juta. Lalu di 2020 itu naik kembali ke 373. Nah, bagaimana dengan penjualannya nih?
Nah, kalau penjualan di 2018 itu sekitar 222.601, mengalami kenaikan di 2019, dan di 2020 seperti disampaikan tadi oleh presidennya terjadi kenaikan 1,1%. Lalu untuk labanya sendiri, nah selama 3 tahun terakhir PSAB memiliki laba, di mana di 2018 itu 67,67.255, lalu di 2019 itu 66,937, dan mengalami kenaikan di 2020 109. Oke, tapi kalau kita lihat ada laba sebelum pajak. Nah, laba sebelum pajak ini di 2020 malah mengalami penurunan dari 2 tahun sebelumnya. Jadi kalau kita lihat laba bersihnya, laba bersih di sini 2020 mengalami penurunan cukup signifikan ya dibanding 2019, dari 1948 jadi dari sebelumnya 4183, bahkan di 2018 itu sempat cukup tinggi 19.148. Nah, mungkin bisa jadi ini juga satu faktor mendorong terjadinya penurunan dari harga saham PSAB. Nanti kita lihat. Nah, sebelumnya tadi udah dibahas terkait laporan keuangan. Laporan keuangan itu ya asalnya dari berapa sih produksinya tahun kemarin, ya kan? Dan berapa sih harga jualnya. Di sini Indonesian Mining Stock mendapatkan data untuk ringkasan saja nih. Di tahun 2020 itu produksi emas PSAB itu mencapai 157.000 ons, lebih rendah dari tahun 2019, yaitu sebesar 171.377 ons. Jadi terjadi penurunan nih, penurunan sekitar 20.000 ons, cukup signifikan. Mungkin karena pengaruh pandemi atau seperti apa ya. Oke, di sini juga udah disampaikan ya pengaruh keterbatasannya operasional dan penerapan protokol COVID. Nah, diharapkan di 2021 ini produksi PSAB itu seiring membaik karena pandemi sudah mulai berlalu. Nah, bagaimana dengan sumbernya sendiri? Nah, sumber tambangnya itu kalau kita lihat di sini itu ada 3 ya. Kalau kita lihat di tabel warna orange ini, ada dari tambang Bakan itu sebesar 102.050, naik cukup signifikan dari 2019. Tambang Seruyung mulai berkurang, informasinya ini udah selesai ya, tidak ada lagi cadangan di sini. Ini merupakan sisanya, yaitu 45.082 ons dari sebelumnya 58.000. Lalu tambang Penjom sendiri juga mengalami penurunan nih, dari sebelumnya 29.000 menjadi 10.000. Nah, kalau kita lihat pergerakan sahamnya sendiri dari PSAB cukup fluktuatif di tahun 2020 ya, yaitu mulai dari angka 200 turun ke sempat 180-an mungkin, lalu naik ke 250, bahkan paling tinggi itu 350. Nah, ada jebakan Batman lagi nih. Dia sempat turun lagi ke 200, tapi lalu naik ke 260. Menarik. Nah, dari tadi kita udah bicara terkait laporan keuangan, pemilik saham, produksi. Nah, di sini juga Indonesian Mining Stock mencoba menambahkan aspek. Kalau tadi di Antam kita berkaitan dengan safety, nah di sini Indonesian Mining Stock memperkenalkan terkait CSR. CSR ini sebenarnya bagian dari tanggung jawab sebuah perusahaan, tanggung jawab sosial pada lingkar tambang. Jadi perusahaan juga memiliki tanggung jawab untuk mendevelop, mengembangkan, dan juga ikut mengkaryakan, khususnya dari segi ekonomi ataupun segi lainnya yang berkaitan dengan lingkungan sekitar. Nah, ini beberapa kegiatan atau beberapa foto yang Indonesian Mining Stock ambil dari annual report Georesources, sebagai informasi tambahan nih bagi pemegang saham atau pembeli saham bahwasanya Georesources sudah melakukan tanggung jawabnya sebagaimana yang disampaikan. Lalu kembali lagi kita ke generasi nih ya. Generasi kita ngelihatnya dari usia karyawan. Usia karyawan, jenjang usia bahwasanya umur dari 26 sampai 40 tahun itu adalah generasi milenial. Kalau dia di sini wow, cukup besar nih. Jadi harapannya dengan adanya generasi milenial ini bisa memberikan efek positif juga nih pada Georesources khususnya ya, biar tambangnya semakin besar produksinya dan juga pendapatannya semakin tinggi, dan diharapkan laba bersihnya juga mengikuti. Lalu kita kembali ke pergerakan sahamnya sendiri. Nah, kalau tadi di 2020 itu cukup fluktuatif ya. Sekarang kita coba amati dari 2017 nih. 2017 ya dia mengalami penurunan ke 2018 ya. Selanjutnya juga sempat naik di pertengahan, lalu turun lagi di 2019. Lalu sempat naik lagi di
2020, namun di September itu 2020 cukup turun jauh. Lalu naik lagi. Nah, di September ini, waduh, dari angka tertingginya di 2021 mungkin di angka 300, sekarang udah di 150 atau turun sekitar 50%. Nah, harap cemas yang memiliki saham PSAB. Tapi kalau kita lihat tadi dari statement Presiden Komisarisnya, bahwasanya 2021 merupakan salah satu tahun yang akan menjadi titik balik ya untuk mencapai produksi yang lebih optimal diharapkan. Nah, nanti detailnya untuk 2021 kita akan membahas dari laporan keuangan Q1, Q2, dan harapannya nanti Q3 sekaligus dapat kita bahas di sini. Oke, segitu saja miners. Jadi secara umum kegiatan PSAB baik dari segi cadangan sumber daya, kegiatan operasional, lalu juga pemilik saham dan kegiatan CSR bisa menjadikan informasi tambahan bagi para pendengar semua nih. Bahwasanya pada saat kita membeli saham itu kita wajib tahu fundamentalnya seperti apa. Jadi kalau kita membandingkan PSAB dengan Antam, sepertinya tidak cocok ya. Karena Antam sendiri memiliki beberapa bisnis unit lain seperti nikel dan bauksit. Kan kalau J Resource ini lebih mengarah kepada emasnya sendiri. Oke miners, terima kasih atas perhatiannya. Selamat bekerja dengan aman dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam.